Ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk menghadiri kegiatan diseminasi tentang topik praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebelumnya saya ucapkan juga salam sehat untuk kita semua, karena pada kesempatan ini bisa kita dapat hadir dan berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan seperti pelatihan komunitas. Kebetulan komunitas kita adalah di lingkungan SD 1 Dewan Rangkang. Di sini juga saya akan mempresentasikan apa sebenarnya praktik pembelajaran yang berpihak pada murid dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi ini sudah kita lakukan atau kita laksanakan dari dulu, cuman namanya saja yang berbeda. Karena sekarang banyak pakai nama-nama baru, istilah-istilah baru. Sebenarnya itu sudah kita lakukan atau sudah kita laksanakan dari dulu. Baiklah, kita akan mulai dan saya akan mulai memaparkan diseminasi dengan judul praktik pembelajaran yang berpihak pada murid dalam memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sini saya akan mencoba mengajak Bapak Ibu untuk bagaimana kita dalam berinteraksi komitmen belajar, yang pastinya pada pembelajaran zaman sekarang banyak kita menggunakan media-media seperti HP, kamera-kamera digital dan sebagainya. Yang pertama, ini komitmen kita dalam mengikuti pikon biasanya, mengikuti Zoom. Nyalakan kamera, matikan mic, hadir dengan seutuhnya, hargai waktu bersama, buat catatan, dilarang untuk merekam. Karena biasanya dalam kegiatan-kegiatan Zoom atau kegiatan-kegiatan virtual seperti pikon atau segala macam, kita dilarang untuk merekam. Kita hanya bisa menyaksikan tapi dilarang untuk merekam, karena yang merekam itu adalah host. Kemudian maksimalkan kolom chat. Raise hand ini di pilihan di Zoom itu apabila ingin bertanya. Nah, kemudian gangguan teknis adalah biasa dalam sesi daring. Biasanya konten di sini kendalanya kita sinyal. Nah, sebagai tempat kita menyadari saja untuk SDN 1 Tawarangkang kita masih kesulitan dengan sinyal. Sebelum belajar, biasanya kita untuk melakukan aktivitas agar fokus pada pembelajaran ataupun fokus pada materi, kita menenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan kebijaksanaan. Alur presentasi perkenalan 5 menit, kemudian materi 45 menit, nanti ada sesi tanya jawab itu 30 menit, kemudian refleksi akhir. Standar kompetensi lulusan yang pertama, guru mampu memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masa depan. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Capaian umum yang pertama,
mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Kemudian yang kedua, menjadi teladan dalam melakukan praktik reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitarnya. Capaian khusus menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid, kemudian mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran diferensiasi diperlukan, menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Keempat, menganalisis penerapan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, di sini ada tiga bagian pada diferensiasi, ada konten, ada proses, dan ada produk. Kemudian yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran di sekolah atau kelas mereka sendiri, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba dan berani mengambil risiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampun dengan segala keragaman murid-murid Anda. Ada beberapa pertanyaan pemantik. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Kemudian, apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid Anda? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Kita menyadari di sini kita menyadari kita sudah melakukan beberapa hal, karena kita mempunyai keinginan. Kita sebagai guru pasti tujuan pembelajaran itu harus tercapai dengan berbagai macam cara yang sudah kita lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda. Murid kita tahu dari bentuk, usia, warna kulit, dan segala macam jenis ada perbedaan, karena tidak semua murid itu memiliki kesamaan, ada perbedaan. Jadi masing-masing murid itu cara belajarnya berbeda. Kadang kita seperti pola lama, kita baku dengan pola-pola lama yang mengajarkan cara-cara belajar yang seperti metode-metode yang dulu. Kita memerintahkan siswa kita untuk mencatat, menulis hal apa yang ada di dalam buku tulis. Sebenarnya kalau kita menggunakan cara lain, banyak cara yang dapat kita gunakan agar minat siswa dalam belajar itu bisa terpenuhi atau tercapai. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Jadi diartikan seperti gambar ini, murid kita di dalam kelas ini. Ini pensil-pensil warna yang sudah diraut, ada yang sempurna tajamnya, ada yang tumpul, ada yang patah, bahkan ada yang ini hampir hilang ini warnanya. Jadi kita baratkan murid kita itu seperti ini. Jadi tidak ada yang sama, karena murid kita itu berbeda di dalam satu kelas, di dalam satu ruangan. Jadi ibaratnya seperti pensil warna ini. Kenapa kita melakukan pembelajaran? Ada 5 tujuan kontennya. Ini ada kurikulum, kemudian capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, indikator, asesmen. Kemudian 1, tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Tujuan pembelajaran
Guru harus paham capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran agar dapat menentukan bagaimana ia dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Jadi maksudnya mengetahui dan merespon kebutuhan murid itu kan berbeda sesuai dengan minat belajar murid. Murid membutuhkan belajar yang begini. Makanya kadang-kadang misalnya kita di dalam ruangan itu kita minta murid untuk mengerjakan tugas. Sebenarnya kita berikan kebebasan. Dia bisa menggunakan cara-cara lain untuk mengerjakan tugas. Dia dapat memilih dengan kemauan dia sendiri menginginkan cara belajar yang bagaimana. Intinya seperti itu sehingga dia bisa menerima pelajaran yang diberikan oleh kita. Sekarang coba pikirkan satu kondisi saat ini atau saat Anda mengajar. Perbedaan kebutuhan belajar murid seperti apa saja yang Anda lihat? Kan di dalam ruangan itu banyak kebutuhan belajar yang berbeda dari murid, perbedaan kebutuhan belajar ini. Nah ini equalizer-nya bersifat mendasar, bersifat transformatif, konkret, abstrak, sederhana ke kompleks, terstruktur, terbuka, tergantung, mendidik, lambat menjadi cepat. Kebutuhan belajar murid ini masuk ke minat. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Ini Tomlinson 2021. Singkat, minat membantu mengkoneksikan materi pembelajaran dan kehidupan pribadi murid. Kemudian cocokkan minat merupakan guru mengaitkan murid dan membuat mereka terlibat dalam pembelajaran. Jembatani, minat menjembatani apa yang telah murid ketahui dengan pengetahuan baru. Kemudian memotivasi. Nah, memotivasi ini minat memungkinkan tumbuhnya motivasi murid untuk belajar. Jadi menumbuhkan keinginan, memotivasi keinginan untuk belajar. Nah, di sini minat murid itu berbeda-beda. Minat murid yang bisa berkembang. Nah, di sini fokus pada murid minat. Tomlinson tadi 2021. Nah, area minat itu ada berbagai macam minat. Misalkan siswa tersebut minatnya kalau kita lihat di sini, kemudian literatur berupa puisi, prosa, fiksi, dan non fiksi. Misalnya ini kan seni rupa, fotografi, lukisan atau berpatung. Ada juga misalkan minat siswa itu murid kita itu di bidang teknologi. Nah, kemudian di bidang atletik, mereka yang suka berolahraga itu. Nah, kemudian ilmu sains. Ada juga yang minatnya di matematika. Jadi nilai-nilai matematikanya kelihatan sekali di situ, mungkin dia menguasai pelajaran matematika. Kemudian ada yang berminat di sejarah, kemudian ilmu sosial, jurnalistik, politik, bisnis. Nah, ada yang minatnya ke musik. Musik itu berupa lagu, tari-tarian, komposisi, dan pertunjukan. Ada yang minatnya di teater atau film, ingin menjadi aktris misalkan, dari pemain film. Dan ada minat yang jalan-jalan, budaya. Ini minat yang hobi, yang suka refleksi, piknik. Nah, olahraga, rekreasi, kemudian kerajinan dan karya. Nah, moda ekspresi pidato, kemudian seminar, drama, ada simposium, kemudian tertulis, kreatif, ekspositori, rancang bangunan atau display model,
artistik, grafis, lukisan, fotografi, ilustrasi, ada abstrak juga, ide-ide dan cara teori. Nah ini 3 bagian di diferensiasi tadi. Lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Apa saja yang bisa diferensiasikan? Di antaranya konten. Konten ini yang sifatnya misalkan kita memberikan materi tentang dalam matematika, nah misalkan menghitung pecahan senilai. Nah itu kontennya. Nah kemudian proses itu adalah bagaimana kita menjelaskan kepada murid cara menghitung atau cara menyelesaikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pecahan senilai. Nah, itu prosesnya. Nah kemudian produk ini itu yang kita sebut dengan tugas itu, hasil dari tugas yang kita beri. Berarti itu produknya. Misalkan kita memberi beberapa pertanyaan berkaitan dengan pecahan senilai. Nah kalau di seni misalkan di SPK kita meminta siswa untuk membuat bahan anyam atau barang anyaman, ketikar atau kita bakul apa. Nah kontennya itu berupa misalkan bahan tersebut dibuat dari tali pilihan. Nah itu bahannya, kemudian proses penganyamannya, proses membuat. Nah produknya ya bakul tadi hasilnya yang dibuatnya. Nah, jadi inilah yang maksud saya tadi, sebenarnya ini sudah kita lakukan, cuma namanya kita tidak tahu. Nah, namanya sekarang kan nama-nama baru itu kan banyak. Ya nama-nama istilah-istilah baru ini rupanya saya juga baru mengetahui bahwa inilah yang disebut diferensiasi. Ada konten, ada proses, dan produk. Nah, guru dapat melakukan salah satu atau kombinasi di antara ketiganya. Yang pasti pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tersebut dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan, bukan sekadar memuaskan atau checklist penerapan atas ketiganya. Nah ini ada strategi mendefinisiasi pembelajaran. Ini konten mengenai pengetahuan, kemudian konsep dan pelatihan pendidikan dari murid berdasarkan kurikulum. Membedakan pengorganisasian, membedakan format dan penyampaian. Kita perlu menyesuaikan cara bagaimana murid kita bisa mengakses konten tersebut sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, namun bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi konten dapat dilakukan dengan menyiapkan materi yang akan diajarkan dalam beragam format, buku, poster, video, audio, dan sebagainya. Memberikan teks yang lebih mudah untuk dibaca oleh siswa dan masih dalam kesulitan memahami konsep. Memecah materi yang banyak menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah dipahami oleh murid yang masih kesulitan. Menjadi materi yang kita sampaikan itu, misalkan ada beberapa materi pada buku tema 2 misalkan. Nah jadi itu kita pecahkan jadi beberapa bagian sehingga materi itu dapat diterima dan murid pun tidak bosan nanti karena kebanyakan materi, akhirnya mereka susah memahami. Makanya kita kasih dengan beberapa bagian saja, kita pisahkan menjadi beberapa bagian materi tersebut. Kemudian membuat kosakata kunci dan definisinya, memberikan teks bacaan dengan beragam topik. Nah, strategi mendefinisiasikan pembelajaran atau prosesnya. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten. Membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi proses memungkinkan murid-murid kita untuk memaknai lewat beragam cara atau moda
dalam berbagai tingkat kesulitan, waktu dan tingkat dukungan yang berbeda. Diferensiasi prosesnya dapat dilakukan dengan memberikan pendampingan antar tingkat dukungan yang berbeda bagi murid. Misalnya, siswa sangat mampu dalam bekerja hanya dengan pertanyaan pemandu. Murid yang cukup mampu dapat bekerja hanya dengan diberikan contoh dan dapat melanjutkan bekerja mandiri. Sedangkan untuk murid yang masih kesulitan dapat dibantu secara intensif. Kemudian yang ketiga, membuat kelompok belajar tambahan untuk mengajarkan kembali konsep belajar baru atau lebih terdiri bagi murid yang mengalami kesulitan. Memberikan kesempatan kepada murid lain untuk memilih apakah ia ingin membaca materi secara individu atau secara berkelompok. Kemudian memberikan pilihan berdasarkan minat. Misal saat pelajaran sejarah, murid diminta untuk menceritakan sosok pahlawan. Murid bebas menentukan pahlawan yang ingin mereka eksplor atau mereka eksplorasi. Jadi disinilah prosesnya. Jadi kita jangan baku misalkan begini, kita meminta murid itu untuk mengenal atau menyebutkan sosok pahlawan seperti yang kita inginkan, misalkan Cilik Riwut. Tapi mereka tidak mau Cilik Riwut, makanya kita harus beri kebebasan. Banyak pahlawan-pahlawan nasional lain yang mereka ingin eksplorasi. Jadi kita bukan berpaku hanya dengan Cilik Riwut saja. Beri mereka kebebasan bahwa pahlawan-pahlawan itu banyak. Misalkan dia ingin Ahmad Yani atau Jenderal Sudirman, jadi bukan harus yang Cilik Riwut. Jadi maksudnya begitu, diberi kebebasan dia untuk memilih menceritakan sosok pahlawan lain. Nah, kemudian memberikan pilihan murid mau bekerja sambil berdiri atau duduk. Ya seperti bilang saya tadi pada gambar-gambar sebelumnya tadi, yang gambar versi warna tadi. Di situ kan diberi kebebasan bahwa keadaan murid itu tidak sama. Kalau dia memang ingin belajarnya sambil duduk, tapi dia bisa masuk nyambung, silakan berikan kebebasan. Yang penting keyakinan kelas itu kesepakatan kelas, karena kita punya aturan, punya kesepakatan. Ini harus disepakati. Pembelajaran tetap berjalan, prosesnya silahkan mereka yang tentukan. Mau dia duduk di lantai, mau dia sambil jalan, tapi dia tetap bekerja. Itu sekarang pembelajaran yang luar biasa, memang berbeda dari kita sebelumnya. Jadi diberikan kebebasan. Yang penting dia mau belajar, intinya. Tapi dengan kesepakatan kelas itu kita buat aturan lagi. Kesepakatan kelas kita buat, kita sepakati dengan murid-murid, misalkan silakan belajar tapi dengan ribut, dengan cara bebas silakan. Itu kesepakatan kelas namanya. Keyakinan kelas. Nah, sekarang strategi mendiferensiasi pembelajaran. Ini produk. Bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami. Membedakan dan memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Ya, seperti bilang saya tadi, misalkan materinya tentang menganyam, ya produknya ya hasil anyaman tadi, barang-barang hasil anyaman seperti bakul, tikar atau semacam. Nah, biasanya di sini paling mudah dilakukan. Namun kita harus ingat saat ini melakukan ini kita harus mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Diferensiasi produk dapat dilakukan dengan murid yang memerlukan bimbingan dapat menjawab pertanyaan mengenai konten inti materi yang cukup mahir dalam membuat presentasi yang menyelesaikan masalah sederhana, dan bagi peserta yang masih mahir dapat membuat sebuah inovasi atau menelaah permasalahan yang lebih kompleks.
memberikan pilihan moda untuk menunjukkan pemahaman lewat tulisan, lewat diagram, demonstrasi, atau lewat gambar dan sebagainya. Nah ini manajemen kelas. Ini gambaran ilustrasinya, pembelajaran diferensiasi itu tadi. Mereka tetap belajar, tapi dengan kebebasan yang seperti ini. Karena ada keyakinan keras tadi, ini ada yang sambil tidur, kalau dia mau tidur ya jangan dipaksakan. Inilah diferensiasi sebenarnya. Jadi kita tidak bisa menekan anak yang harus duduk dengan cara begini, jadi kita beri kebebasan. Ini ada yang duduk di meja gurunya, kemudian ini ada yang sambil makan, sambil tidur. Tapi mereka tetap belajar, tujuan tercapai, konten proses produknya ada. Nah inilah maksudnya diferensiasi. Nah cuman di sini kita harus membuat kesepakatan kelas. Silahkan bebas mau belajar dengan cara yang bagaimana, tapi kita harus menyepakati sebuah keyakinan kelas. Misalkan tidak boleh ribut ataupun apa, silahkan mau belajar dengan cara bagaimana. Nah itu. Jadi diberi kebebasan. Inilah diferensiasi. Nah, penilaian berkelanjutan itu ya gambarannya ilustrasi seperti ini. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Aku tidak dengar dia bersiul. Jadi bilang sini tadi, aku sudah ajari anjingku bersiul. Jadi bilang ini, aku tidak dengar dia bersiul. Aku bilang, aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang, dia sudah belajar bersiul. Coba Bapak Ibu pahami kalimat ini. Pak Jonda bagaimana ini? Aku sudah ajari anjingku bersiul. Sudah ajari. Tapi belum tentu si anjing itu bisa bersiul maksudnya. Memang sudah diajarin. Iya, itu. Jadi makna katanya. Aku tidak dengar dia bersiul. Katanya sudah diajarin, tapi dia tidak mendengar lagi. Temannya tidak mendengar, dia bersiul. Aku bilang, aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Ya, itu. Jadi itu. Jadi pemahamannya seperti itu. Memang dia sudah ajarin, tapi dia tidak dengar dia bersiul. Ya, belum bisa paham. Ya. Jadi itulah intinya penilaian berkelanjutan. Kita tidak berhenti di situ, kita lanjut. Aku bilang, aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul. Nah, di sini kita masuk ke penilaian. Sekilas tentang penilaian. Penilaian penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Ada penilaian formatif, yaitu peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini hampir sama kalimat yang tadi. Saya percaya jika saya guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari penilaian formatif, maka pembelajaran diferensiasi akan datang secara alamiah. Itu maksudnya. Maka pembelajaran diferensiasi akan datang secara alamiah. Ya seperti tadi gambar siswa yang sedang belajar tadi, alamiah. Cuma di situ kita kasih kebebasan dengan menyepakati keyakinan kelas. Silahkan anak-anak belajar mau menggunakan caranya bagaimana, tapi ingat setelah belajar nanti buku-buku dikembalikan lagi ke tempatnya. Kemudian jangan ada yang ribut. Silahkan mau nulis atau belajar di mana, tapi kita harus jangan sampai ribut. Misalkan barang-barang di kelas kita jangan sampai berantakan. Itu kesepakatan kelas namanya, keyakinan kelas. Silahkan belajar di mana. Jadi itulah berdiferensiasi.
Nah, asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Praktik pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada penilaian. Penilaian formatif memunculkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Diferensiasi tidak berarti bahwa guru harus dapat memenuhi kebutuhan semua individu setiap waktu. Namun guru diharapkan dapat menggunakan berbagai pendekatan belajar sehingga sebagian besar murid menemukan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Serupa seperti pelukis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Karena kita ini sebagai guru ini kita adalah seniman, bukan hanya yang penyanyi ataupun apa saja, seniman. Kita guru pun seniman, karena kita mengolah atau keindahan ukiran, barangkali itu muncul, dan kita menginginkan juga murid-murid kita itu berhasil, tapi tidak semua terpenuhi. Ya, karena tantangan itu tadi. Jadi itulah bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir dan batin. Kalau pengukir dia mengukir kayu, cuma kita guru ini seniman mengukir manusia, dan mengukir manusia yang memiliki hidup, lahir dan batin. Ini menurut Hajar Dewantara. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu?